apakah rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Keterwakilan perempuan di DPR RI saat ini telah mencapai 22,4%. Meski belum memenuhi kuota 30% yang disyaratkan Undang-Undang Pemilu, para perempuan parlemen ini telah menelurkan sejumlah kebijakan ramah gender di Senayan. Terjun ke politik butuh keberanian besar. Pasalnya, panggung politik kerap kali dikaitkan dengan laki-laki. Di tengah dominasi laki-laki di bidang ini, perempuan di parlemen harus berkoalisi demi kemajuan kaum perempuan di seluruh penjuru negeri. Gelaran Kaukus Perempuan Parlemen atau KPPRI yang mengusung tema dari representasi menuju transformasi kebijakan merupakan momen untuk merajut semangat perjuangan yang sama. Persoalan perempuan harus digotong bersamaan agar terasa ringan, agar kaum Hawa tidak kehilangan angan dan harapan. Dalam memperjuangkan hal-hal yang terkait dengan perempuan nggak bisa sendirian, memang perlu gotong royong dari semua pihak untuk bisa memperjuangkan hal tersebut. Jadi semakin banyak peran dari seluruh stakeholder, NGO, kemudian seluruh elemen masyarakat akan menjadi lebih baik, dan KPPRI yang ada di parlemen ini tentu saja bisa menjadi jembatan antara legislatif, pemerintah dengan jejaring-jejaring yang ada di luar parlemen dan pemerintah. Jadi hal ini tentu saja akan sangat baik kalau KPPRI yang ada sekarang ini bisa bersinergi dan berkoordinasi. Biarkan perempuan membahas isu perempuan. Empati tidak perlu lagi dibeli, karena perempuan akan membela perempuan lainnya secara naluri. Tentang pembicaraan penting mengenai mau dibawa kemana negara ini, terutama di tengah krisis di sana-sini, perempuan juga harus ikut duduk bersama. Perspektif perempuan yang humanis dan peka terhadap persoalan di masyarakat perlu diikutkan dalam rencana pengembangan bangsa. Karenanya perempuan perlu dukungan politik. Kuota afirmatif 30% bukan hanya untuk diduduki, tetapi ditransformasikan menjadi kebijakan-kebijakan yang berpihak bagi para puan. Jadi kita membuat kick-off lah, semacam kick-off dari isu-isu yang mau kita advokasi, yang akan kita artikulasikan di komisi masing-masing sesuai tupoksi begitu ya. Dan juga banyak sekali bagaimana undang-undang PPRT baru disahkan, bagaimana kita mendorong peraturan turunannya, tanah adat, isu advokasi kekerasan seksual, kemudian bagaimana keterwakilan perempuan bisa mencapai 30% dan bahkan kalau bisa di atas 30% ya, dan tidak lupa juga menyiapkan pendidikan politik bagi para perempuan. Tentu saja saat ini kita tahu bahwa kita sedang menghadapi multidimensional isu geopolitik ya global, kemudian geoekonomi, di mana tentunya kita ingin ke depan ini perempuan lebih bersuara di bidang peace and security, begitu ya. Ini penting kita artikulasikan sebagai bagian dari komunitas dunia untuk menyuarakan perdamaian. Di dekade terakhir, berbagai undang-undang telah lahir bagi perempuan. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, hingga Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Tongkat estafet harus terus digilir agar perjuangan memberdayakan dan melindungi perempuan tidak berakhir. Koalisi perempuan harus terus diperkuat hingga ke pelosok negeri, agar perempuan di daerah juga berdaya dan terlindungi. Ke depan KPPRI akan menyusun jadwalnya, tetapi juga KPPRI juga akan terus membentuk KPP di provinsi dan kabupaten kota. Ini penting supaya koordinasi isu-isu yang ada di daerah. Karena ada beberapa partai politik yang memang hanya ada di daerah ya, tidak mendapatkan parliamentary threshold sehingga tidak ada di DPR. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.